Kemudian eh, yang terakhir yang saya sampaikan bahwasanya bedanya antara karamah dengan kesaktian bukan dari Allah, bahwasanya karamah Allah itu yang Allah berikan kepada para wali tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba Allah berikan kepada dia, dan ini bedanya karamah dengan kesaktian dari syaitan. Kalau kesaktian dari syaitan bisa dipelajari. Ya, qomat kamit ini, baca ini, kemudian bisa tahu-tahu bisa terbang misalnya. Ya, kalau karamah enggak, Allah berikan kepada Allah yang kehendaki, Allah cabut kapan saja juga terserah yang Allah kehendaki. Tiba-tiba dia doanya dikabulkan. Tiba-tiba ya seperti sahabat tiba-tiba berjalan kegelapan, Allah berikan cahaya sehingga dia berjalan. Tiba-tiba seperti sebagian salaf tatkala mereka hendak perang, tahu-tahu harus melewati laut, tiba-tiba laut tersebut menjadi keras, bisa kuda naik di atas laut tersebut. Itu semua tidak ada ilmu-ilmu dulu. Tidak tiba-tiba Allah kasih. Khalid bin Walid waktu di orang Romawi, kalau kau wali Allah coba minum racun ini. Orang itu langsung masuk Islam. Dia berdoa bismillah, racun ini tidak mempengaruhi. Dia minum Khalid bin Walid. Kalau antum ilmunya belum sampai jangan coba-coba. Tidak ada wali Allah kemudian ya digiling mobil enggak apa-apa, itu wali Allah. Itu syaitan itu. Itu kejadian kemarin nonton di berita, ada yang satu meninggal dunia. Karena mungkin pas terlalu berat, mungkin setannya kabur, ya udah kelindes. Seperti orang bikin praktek ini, bikin kesaktian, tolong ya, jangan ada yang ganggu ya. Loh ini karamah atau bukan? Jangan ada yang ganggu ya. Kita sama-sama cari rezeki katanya. Saya pernah hadir seperti itu, ya, ini hadir. Ya itu gimana ini bukan. Jadi enggak ada, Islam itu mudah. Ada orang mau jadi wali Allah, naik bertapa, bikin ruangan di atas rumah. Enggak mau makan, enggak mau minum. Nanti kalau dia dikasih tali, kalau digerakin dari bawah masih balas, berarti enggak usah diantar minum. Terus dia kuat 40 hari. Tapi itu apa wali Allah? Bukan. Memang jadi wali Allah harus begitu? Enggak ada. Umar jadi wali Allah begitu caranya? Enggak ada. Abu Bakar itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, enggak ada. Mereka jadi wali Allah dengan salat, dengan berjihad, dengan sedekah, dengan semua amal saleh. Bukan dengan bertapa di kamar 40 hari, ya, kasih tali. Kalau lapar baru dia goyang-goyang. Kalau selama dia enggak goyang, dan itu ada ya orang melakukan demikian. Jadi inilah para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara Anda boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu stempel dari orang Anda adalah wali Allah. Semakin Anda dekat kepada Allah, maka kewalian Anda semakin tinggi. Semakin Anda jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, maka Anda semakin jauh dari perwalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada 9. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau seperti. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu.
Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Jominten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, "Aduh, saya enggak bisa." Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustaz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana? Dhaif atau sikoh kan begitu. Baru bisa benar. Kalau enggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Ini juga. Ustaz, mohon nasihatnya untuk panitia kajian agar lurus niatnya dan tidak terkena riya. Antum panitia kajian ngapain riya? Apa yang mau ente banggakan? Jadi sebenarnya kita ini semua ya, tergoda dengan riya, ingin diakui, ingin dihormati orang dengan apa yang kita lakukan. Siapapun dia donatur juga ingin diakui oleh orang, sehingga terkadang dia cerita sana sini. Dia ustadz, maka dia harus ingin diakui oleh orang, entah dia pamer ilmunya, entah dia pamer ketakwaannya, amal solehnya. Ya. Demikian juga panitia kajian, terkadang tergoda untuk hal tersebut. Saya lah panitianya, terkadang bersaing dengan DKM-DKM yang lainnya. Maka tidak perlu, itu semua perkara dunia. Seorang berharap pujian, seorang berharap pengakuan dan pujian masyarakat satu dunia muji kita tidak akan merubah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Ya. Kita satu dia merubah kedudukan kita di sisi Allah. Dalam satu hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama seorang sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Nabi bertanya, "Bagaimana menurut engkau tentang orang ini?" Kata sahabat tersebut, "Inilah orang min asyrafin nas, termasuk orang yang dimuliakan oleh masyarakat. Hada hariyun in khataba," ya. Kalau dia melamar orang ini pasti diterima. Kalau dia ngomong pasti didengar. Kalau dia beri syafaat pasti diterima syafaat. Rekomendasi, kasih memo pasti diterima. Kemudian datang lagi orang kedua. Kata Nabi, "Bagaimana menurut engkau tentang orang ini?" "Ini min fuqara'il muslimin," orang miskin. Ini orang miskin kalau ngelamar pasti ditolak. Pasti ditolak. Kalau dia memberi syafaat, kasih rekomendasi tidak diterima. Kalau dia ngomong enggak ada yang dengar. Kata Nabi, ini orang kedua lebih baik daripada satu bumi orang yang pertama. Bayangkan. Lebih baik orang anggap masyarakat lebih baik daripada satu bumi orang pertama tadi. Jadi maksud saya, kita ini percuma kita rugi kalau kita beramal saleh hanya ingin diakui oleh masyarakat, hanya ingin dipuji oleh masyarakat. Rugi kita, buang-buang energi, meras pikiran, keluarkan biaya, keluarkan energi, ternyata hanya mengharap pengakuan yang belum tentu mereka mengakui kita. Terkadang mereka pun merendahkan kita, tidak menghargai pekerjaan kita, menghina kita. Percuma. Anda biar tenang, istirahat, santai, ya. Cari pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah manage hati kita, yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan, sudah selesai. Mau orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya ikut koridor dan saya ikut prosedur. Selesai. Jadi rugi ya. Kemudian kalau seorang kemudian harus riya, ya rugi di dunia ini, tidak ada manfaatnya dan tidak menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu hadis ada cerita kalau misalnya kita memintalah fatwa kepada Allah. Kalau hatimu tentram maka itu apa namanya jawab. Istafti qalbak, itu bertanya kepada hati. Nah, saya minta pendapatnya Ustaz. Karena ini merujuk soal di surat Ar-Ra'd itu sendiri. Karena kalau kita mengingat Allah, maka hati hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Apakah benar-benar kalau misalnya hati tentram itu emang benar-benar dari Allah gitu? Terima kasih. Karena kalau kita emang dalam keadaan sendiri kita meminta fatwa, nggak bisa ada yang kita minta fatwa, maka kita seperti itu. Itu hadis istafti qalbak, bertanya pada hatimu, atau apa namanya al-ismu ma haka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Ya, adapun kalau itu kebenaran maka hati akan menjadi tenang. Maksudnya, ya, para ulama mengatakan sebenarnya dalam diri manusia ada naluri. Ya. Allah kasih sinyal ini baik atau buruk. Terkadang kita nggak tahu hukumnya, tapi kita kok gelisah. Itu contoh bahwa ini siapa tahu ini bermasalah. Meskipun kita belum tanya kepada para ustadz, belum tanya kepada para ulama. Tapi tidak boleh kita tahu hukum dengan perasaan kita sendiri, nggak boleh. Maksudnya kita harus tanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Namun terkadang dalam suatu kondisi kita belum tanya pada orang, tiba-tiba hati kita gelisah. Ini maha kafi sadri, kata Nabi, namanya dosa itu yang apa? Buat kau tidak tenang. Adapun kalau benar hati kita kok tenteram, tapi kita harus pastikan dulu, tanya benar atau tidak. Ya. Tidak boleh kita nggak usah tanya orang kemudian saya tanya. Berarti kita jadi orang alim dong. Ya, bahasa Arab aja nggak bisa misalnya. Ya, begitu maksudnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada mic-nya, tolong dikasih Bapak. Silakan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin kejauhan kali ya sinyalnya. Oh, udah bisa. Anda mau tanya Pak Ustadz? Ya, Pak. Saya sudah dua minggu dapat sakit tangan, tapi udah berusaha berobat di tukang urut. Kemudian di tukang urut itu suruh memutih makannya. Kemudian saya pikir saya sendiri aja lagi sakit kok puasa memutih gitu, makannya yang gak bernyawa. Akhirnya saya punya inisiatif, masa Allah yang saya sembah gak bisa menyembuhkan saya, yaitu dengan cara saya inisiatif, saya bawa jalan, saya bawa zikir sampai saya urut. Ada jarak dari kira-kira dari sini ke depan itu ada 10 balik, saya bawa zikir subhanallah alhamdulillah Allah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah, sehingga dengan adanya rasa apa saya capek, kemudian saya tidur sekejap, pas bangun itu udah baik. Apakah pertanyaan saya itu saya dapat karomah gitu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Insya Allah itu berarti Allah mengabulkan doa Bapak. Itu mengabulkan doa Bapak. Ya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa. Dan kita, saya rasa masing-masing punya cerita sendiri. Ya, bahwasanya doa kita dikabulkan. Ya, doa kita dikabulkan. Yang penting jangan berarti kalau kita dikabulkan berarti saya wali, enggak. Tapi alhamdulillah berarti Allah mendengar apa? Permohonan saya. Alhamdulillah saya tidak mengikuti tukang pijit yang bahlul tadi. Enggak boleh makan yang bernyawa. Wah, repot seperti itu. Baik, terakhir ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana buat tanya Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi teman-teman dekat yang belum pernah sunnah masalah tentang wali ini, dan ketika sudah disampaikan dengan dalil-dalil yang kuat, dia malah memusuhi ana, mereka malah memusuhi ana dan terus menjauhkan gitu. Dan ana gimana sikap ana Ustaz? Apa harus ana minta maaf terus menerus hingga dia memaafkannya atau gimana Ustaz? Karena dia menyebarkan wah wali seperti ini merokok,
di Snapgram apa di Facebook apa di YouTube. Ini Sekalian aja walinya suruh iklan rokok di jalan. Itu wali. Kan biar laku kan. Walinya apa? Merokok. Iklan sekalian. Jadi gini, kita menghadapi saudara-saudara kita yang tidak paham, kita harus sabar ya. Mereka tidak paham, mereka punya syubhat, mungkin ada pemikiran yang masuk. Tidak usah kita musuhi. Mereka musuhi kita nggak ada masalah, tapi kita jangan musuhi apa? Mereka. Pokoknya kapan ketemu kita sabar. Yang ente dikasih tahu tidak mau ente memang sesat, jangan, nggak usah. Kita sampaikan aja begini yang setahu saya seperti ini, kita dialog dengan baik. Dia nggak terima nggak ada masalah. Nabi saja dakwah banyak yang tidak terima, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, tugas kita hanyalah menyampaikan, ya. Ya, ada saudara-saudara kita banyak yang tidak paham dan kejahilan masih tersebar. Gimana dia tidak bela? Wah itu adalah wali. Sedangkan sebagian ulama besar datang kepada orang gila tersebut. Ya pantas kalau orang-orang awam terpedaya, ya wajar. Kenapa ada ulama besar datang ke situ minta berkah dari wali gila tersebut? Ya terus gimana? Ya orang-orang awam jadi ikut ya wajar saja. Kita nggak bisa salahkan mereka. Kita nggak bisa lagi, kita cuma bisa sampaikan nggak benar seperti itu, wali tidak seperti itu. Kalau mereka tidak terima ya sudah, jangan jadi musuh maksud saya. Ya udah kita santai aja, bahas topik lain. Nanti kapan kita singgung lagi, gitu. Jadi namanya dakwah harus diulang-ulang. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.